Halo kaum rebahan yang kerjaannya nge-lab doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngelanjutin cerita dari Grisaya Norakuen. Bagi yang belum nonton part satunya, bisa cek di deskripsi ya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. これであなたは正式に朝子から9029を受け継いだわ。どんな気持ち？特に考えはないな。 Setelah resmi menjadi anggota SARS, Yuji akhirnya mewarisi codename 9029 legendaris yang sebelumnya dimiliki Asako. Asako telah mundur dari organisasi tersebut karena kesehatannya yang udah memburuk. Dan tugas pertama Yuji sebagai agent adalah menjadi bodyguard di Columbia. Namun, saat sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba Yuji ditelepon oleh Julia. Kembalilah ke Jepang secepatnya. Asako pingsan. Mungkin ini tidak akan bertahan lama. Cepatlah kembali. Asako ternyata menderita penyakit yang bernama trombosis vena, yaitu terjadinya penggumpalan darah di pembuluh darah vena sehingga menyumbat pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena pecahnya pembuluh darah setelah Asako menembak menggunakan senapan yang berkaliber tinggi. Yuji, dia sudah kehilangan kesadaran sejak kemarin, dan masa hidupnya semakin pendek, kata Julia saat pertama kali bertemu Yuji. ただいま、朝子。遅くなってごめんな。 Lalu Yuji pun bergegas menemani Asako yang sedang berbaring lemah. Asako, apakah kau akan mati? Ya, kamulah satu-satunya tujuan hidupku, Asako. Ini tidak adil, teriak Yuji sambil menangis. Gak apa-apa Yuji, kamu boleh hidup dengan tujuanmu sendiri mulai sekarang, kata Asako. Aku telah mendapatkan izin untuk mati. Apa maksudnya? Siapa yang memberimu izin seperti itu? Tuhan, akan kuhancurkan kepalanya dari jarak 2000 meter, kata Yuji dengan putus asa. Jangan membuatku tertawa terus, jawab Asako sambil tertawa kecil. Aku agak lelah, apa aku boleh tidur sekarang? Tanya Asako. Ya, Oyasumi Asako, jawab Yuji dengan lembut. Setelah itu, Asako tidak pernah membuka matanya kembali. Sepeninggalan Asako, Yuji terlihat sangat kehilangan dan down. Kalau aku mati, apa aku bisa pergi ke tempat yang sama dengan Asako? Tapi aku belum mendapatkan izin untuk mati, batin Yuji sambil teringat sosok Asako yang pernah memberinya perintah untuk menyelamatkan 5 orang sebelum dia mati. Dan hal itu menjadi satu-satunya alasan untuk hidup. Setelah itu, Yuji memutuskan untuk berkeliling Jepang menggunakan motor milik Asako agar bisa melupakan Asako. Asako! Yuji melakukan hal itu sampai motor yang dikendarainya rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Lalu, Yuji pun memutuskan untuk mengunjungi makam Asako. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Ya, mungkin aku akan lebih serius menjalankan masa mudaku, kata Yuji di depan makam Asako. Lalu dengan bantuan Chizuru dan Julia, dia bergabung ke Akademi Mihama seperti yang udah kita ketahui sebelumnya. Begitulah cerita masa lalu Yuji sebelum dia pindah ke Akademi Mihama dan bertemu dengan Amane dan yang lainnya. Cerita pun berlanjut. Saat selesai bertemu dengan Julia, handphone Yuji tiba-tiba berdering. もしもし。9029だな。誰だ? Ternyata itu adalah telepon dari SARS Divisi 1. Ada pekerjaan untukmu 9029. Perintah ini diturunkan dari Spec 9. Kau tidak bisa menolaknya. Yuji diperintahkan untuk menembak teroris paling dicari di dunia internasional yang bernama Ethan Glow. Atas perintah komandan tertinggi, Yuji diizinkan untuk menembak mati orang tersebut. こちらアダム9029聞こえるか? ああ、とてもクリアだ。 Apa kamu melihat derek besar yang di seberangmu? Targetmu akan muncul di bawahnya. Kegagalan tak bisa dimaafkan. Perintah orang yang berada di alat komunikasi Yuji. Lalu muncullah target yang dimaksud dan Yuji pun sudah bersiap untuk menembaknya. Dia adalah Ethan Glow, musuh yang dibenci oleh negara. Bunuh dia. Tapi tampaknya Yuji mengenali orang tersebut. Dan benar saja, saat Ethan Glow memalingkan wajahnya, Yuji semakin panik. 違う。あいつは Lalu secara tiba-tiba, orang tersebut seperti berbicara kepada Yuji melalui gerakan bibirnya. Aku sudah kembali, Kazami Yuji.
Kata orang tersebut seolah-olah dia tahu bahwa Yuji sedang mengintainya. Yuji yang melihat hal itu langsung terkena mental dan berteriak dengan kencang. Operasi gagal, apa yang harus kita lakukan kepada 9029? Tanya seorang agen yang berada tak jauh dari lokasi Yuji. Silakan tangkap dan tahan dia, jawab orang misterius yang berada di telepon tersebut. Lalu, secara tiba-tiba muncul berita tentang penyerangan di kedutaan besar oleh teroris yang dipimpin oleh Head Oslo, yang merupakan nama asli dari Ethan Glow. Dan orang yang melakukan terorisme tersebut teridentifikasi sebagai Kazami Yuji. Hal ini membuat kaget Amane dan yang lainnya yang kebetulan sedang menonton berita di televisi. Scene pun berganti. Setelah itu, mereka berlima langsung menemui Chizuru, kepala sekolah mereka, untuk membahas hal ini. Melalui Chizuru, mereka mendapatkan fakta bahwa Yuji waktu kecil pernah diasuh oleh Head Oslo, pemimpin teroris internasional, sebelum bertemu dengan Asako. Lalu, Yumiko pun menduga bahwa Yuji digunakan oleh pemerintah untuk memancing pergerakan dari Head Oslo, karena diketahui bahwa Oslo mempunyai hubungan yang spesial dengan Yuji. Tolong jangan melakukan hal-hal yang gak perlu dan membuat masalah tambah buruk ya, kata Chizuru kepada 5 gadis di depannya. Mereka pun cuma menjawab dengan wajah yang ragu-ragu. Buat apa kotak-kotak ini? Tanya Amane kepada Chizuru. Ternyata Akademi Mihama akan segera dibubarkan karena telah kehilangan sponsornya. Iriskeからの寄付が停止したことで。Setelah itu, mereka berlima balik ke asrama dan kembali membicarakan tentang Yuji. Hei Sachi, di mana kamu menemukan berkas-berkas tentang masa lalu Yuji itu? Tanya Michiru kepada Sachi. Lalu, Sachi membawa mereka ke ruangan rahasia milik Yuji. Di sana tertulis segala sesuatu tentang mereka berlima yang telah ditulis oleh Yuji. Hah? Apaan ini? Makina tiba-tiba berteriak. Ternyata Makina menemukan salah satu tulisan Yuji yang membuatnya panik. Yang kucari adalah tempat untuk mati. Sama seperti Asako yang telah diizinkan untuk mati karena menyelamatkanku. Hei Asako, aku telah menyelamatkan 5 orang gadis dari Akademi Mihama. Gak apa-apa kan kalau aku mati sekarang? Lalu tiba-tiba Chizuru datang karena Julia menelpon mereka. Julia memberitahu bahwa Yuji tidak bergabung dengan teroris dan sedang diamankan di sebuah gedung fasilitas yang dirahasiakan. Mendengar hal itu, mereka berlima makin penasaran dengan keadaan Yuji dan memutuskan untuk mencarinya. Yos, akan kuserahkan pengumpulan informasi dan perencanaan strateginya kepadamu. Kami mengandalkanmu perwira Sakaki, kata Makina kepada Yumiko. Kemudian mereka pun memulai penyelidikan untuk mencari Kazami Yuji. Cerita pun berlanjut. Dengan kemampuan intelijen yang cukup tinggi, Yumiko berhasil menemukan lokasi dari teman lama Yuji waktu pelatihan di Amerika. Robert Wilson si Immortal. Dia telah pensiun dari pekerjaannya sebagai informan khusus dan tinggal di Jepang dengan nama James Okada. Dia juga membuka warung soba dengan tema Nekomate. Emang dasar wibu akut. Dari James, Yumiko mendapatkan info bahwa Yuji diamankan di basement Ichigaya dan membenarkan dugaan Yumiko bahwa pemerintah emang menggunakan Yuji sebagai bahan tawar-menawar dengan Head Oslo. Apa ini Kasami-kun? Kenapa dia ikut dalam penyerangan? Tanya Yumiko kepada James sambil melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Yuji sedang menyerang kedutaan besar. James menjawab bahwa bisa saja Yuji diberi obat-obatan untuk mematuhi perintah yang diberikan secara tidak sadar. Lalu, James juga memberitahu bahwa Head Oslo sedang mengincar sistem Thanatos, yaitu sistem pertahanan negara yang berbasis komputer yang otaknya dibuat menggunakan jaringan otak manusia, sehingga sistem tersebut dapat berpikir layaknya manusia. Lalu, sistem tersebut juga dapat memantau tiap-tiap individu yang berada di seluruh dunia melalui perangkat-perangkat elektronik yang digunakan. わかったわ。また新しい動きがあったら教えて。OK、協力しよう。 Scene pun berganti. Ditunjukkan bahwa Yuji bertemu dengan Kazuki kakaknya yang berwujud hologram. 久しぶりね、ユージ。久しぶり。Kazuki, benar, ini aku kakakmu. Tidak mungkin, kakakku sudah mati.
Ternyata Kazuki berhasil diselamatkan pada peristiwa kecelakaan bus tersebut. Namun tisu otaknya telah digunakan untuk pengembangan sistem komputer. Yups, benar banget, sistem tersebut adalah sistem Thanatos. Dengan kejeniusan yang dimiliki Kazuki, sistem Thanatos mampu memonitor transmisi komunikasi di seluruh dunia dan dapat menyusup ke seluruh jenis sistem. Bahkan bisa mengubah seluruh password yang ada di dunia dengan mudah. Sungguh luar biasa. Kazuki juga memberitahu Yuji bahwa Oslo telah menyelundupkan bom nuklir dengan daya ledakan sampai radius 50 km. Apa kamu tidak bisa meminta bantuan dari pemerintah? Tanya Yuji. Itu tidak mungkin. Pemerintah sudah berbincang dengan Oslo dan sistem tidak menyetujui penukaran Kazami Yuji. Apa aku segitu dibutuhkannya oleh Oslo? Tanya Yuji kembali. Ternyata Yuji adalah hasil sampel terbaik yang dibuat oleh proyek Dupont, yaitu sebuah proyek yang bertujuan untuk menciptakan tentara militer terbaik melalui obat-obatan, eksperimen, dan pelatihan. Namun, karena efek samping obat-obatan yang diberikan, banyak sampel yang mati. Dan Yuji adalah satu-satunya sampel yang masih hidup. Baginya kamu adalah sampel yang berharga, kata Kazuki kepada Yuji. Lalu, Kazuki memerintahkan Yuji untuk mencari keberadaan Head Oslo dan membunuhnya. Yuji pun menerima perintah tersebut. Kemudian, Kazuki juga menelpon HP Michiru dan mengaku sebagai Thanatos. じゃあタナトスとでも名乗っておこうかしら。あなたたちが風見有事奪還の暴挙に及ぶ可能性を私はずいぶん前から警戒していました。 Dia memberitahu mereka berlima bahwa mereka diizinkan untuk menyelamatkan Yuji dan membantu untuk menggagalkan rencana Head Oslo. Akhirnya mereka berlima pun setuju untuk membantu Kazuki. Scene pun berganti. Ditunjukkan Head Oslo sedang berbicara dengan bawahannya. Kenapa kita sampai repot-repot demi seorang mantan mata-mata ini? Tanya bawahannya. Takkan pernah ada spesies lain yang sehebat dia. Jawab Oslo. Kita telah berhasil menciptakan ulang kekuatan fisiknya loh. Timpal bawahannya. Hanya kebetulan, itu tak bisa dibilang sempurna. Kita harus menciptakan ulang kode genetika Yuji Kazami sekali lagi, tegas Oslo. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Masuklah. Wah, kebetulan sekali Yuji. Negeri yang kujanjikan kepadamu sebentar lagi akan tiba. What? Ternyata orang yang masuk ke ruangan tersebut mempunyai fisik yang identik dengan Yuji. Bahkan dia juga dipanggil dengan nama Yuji oleh Oslo. Hanya warna rambutnya aja yang beda. Wah, sebenarnya siapakah Yuji yang kedua ini? Apakah dia adalah cloningan dari Kazami Yuji yang asli? Penasaran kan? Oke, segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.